Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada satu kewajiban kita di akhir Ramadan ini yang tidak boleh luput dan bahkan harus kita tunaikan, yaitu kewajiban kita membayar zakat fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan derajat yang hasan, bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada kita sebagai umatnya untuk menunaikan zakat fitrah dengan dua tujuan dalam hadis ini. Yang pertama adalah untuk mensucikan dan membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan perbuatan sia-sia selama melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua adalah untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Karena tidak menutup kemungkinan selama kita melaksanakan puasa Ramadan ini, yang hari ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir, selama 20 hari awal mungkin banyak hal yang kita lakukan dari dosa kemaksiatan yang tidak disengaja atau bahkan mungkin disengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mewajibkan zakat fitrah ini dengan satu tujuan yang luar biasa bagi kita yang berpuasa. Maka mereka yang tidak berpuasa tidak ada faidah dari zakat yang dia tunaikan kalau dia tidak berpuasa. Karena tadi Rasulullah mengabarkan tuhratan lis-shaimi, akan membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kemudian yang kedua dalam hadis yang kita sebutkan ini, bahwa zakat fitrah itu orang yang berhak mendapatkan adalah orang-orang miskin. Tu'matan lil masakin, orang yang tidak punya kemampuan, orang yang kemudian dia tidak bisa makan dan tidak punya bahan makanan pokok, atau mungkin dia punya harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan bulanannya. Dia punya gaji tapi tidak mencukupi kebutuhan bulanannya. Apalagi mohon maaf di saat yang sulit ini bisa dikatakan, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan wabah. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kemudian dia mengalami masa pahit, harus di PHK. Bahkan mungkin ada yang kemudian pulang kampung, dia mudik ke rumahnya bertemu dengan anak istrinya dan dia tidak membawa apapun. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya pekerjaan dalam waktu 1 bulan yang lalu. Maka mereka ini juga termasuk orang-orang yang berhak untuk kemudian kita berikan zakat fitrah kita, insyaallah. Para pemirsa dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, baik dia orang merdeka, istilah dalam hadis hurrin au abdin, zakarin au unsa, kabirin au saghirin, bahwa zakat fitrah ini diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, baik dia orang merdeka, baik dia budak, tentu di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya waktu itu masih ada budak. Lalu kemudian laki-laki ataupun wanita, orang tua ataupun anak-anak, ataupun seorang jabang bayi yang baru lahir, maka di sana sudah ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah, tentu yang ditunaikan oleh orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam masa yang sulit ini kemudian kita ingat pada hadis yang dibaca oleh Imam Bukhari ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala beliau menunaikan zakat fitrahnya 1 atau 2 hari ya sebelum Idul Fitri. Tentu di sini ada waktu afdholiyah, waktu yang utama untuk kemudian kita menunaikan zakat. Para ulama fikih menyebutkan bahwa waktu yang utama untuk kemudian kita menunaikan zakat fitrah kita adalah di malam hari saat Idul Fitri dan sebelum kemudian dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ya. Namun ada waktu ikhtiar, ya, waktu kemudian ada kelonggaran sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ya, seorang sahabat, ya, putra dari Umar bin Khattab ini, yang beliau menunaikan zakat fitrahnya 2 hari sebelum Idul Fitri. Maka tidak menutup kemungkinan dan boleh bahkan bagus ya di saat kondisi kita hari ini pada masa di mana orang membutuhkan, ya, dan tentu disyariatkannya zakat fitrah ini adalah untuk memberikan kebahagiaan bersama. Sehingga tidak ada satupun kaum muslimin pada malam Idul Fitri atau 2 hari sebelum Idul Fitri yang kelaparan. Semua dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia. Kenapa? Karena zakat fitrah bisa kita tunaikan 2 hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya. Sehingga orang bahagia, sehingga orang merasa senang ya ketika diberikan zakat fitrah ya dari saudaranya sesama muslim, sehingga merasakan kebahagiaan bersama. Kita kenyang bersama, ya, dan tidak kemudian kita merasa lapar. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu para ulama juga menjelaskan karena zakat fitrah ini tadi kita sebutkan diberikan kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, tapi juga boleh diberikan kepada 8 asnaf yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan tahun 1441 Hijriah ini kita bisa menyempurnakan ya dengan menunaikan zakat fitrah kita, dan mudah-mudahan dengan zakat fitrah itu akan mensucikan dan membersihkan kita yang telah berpuasa di bulan ini dari dosa-dosa, dari kesalahan, dari perbuatan keji dan perbuatan yang sia-sia selama kita berpuasa. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.